Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan gerak harmoni sederhana atau GHS, atau simpelnya sebetulnya getaran gitu ya. Getaran. Gerak harmoni sederhana atau getaran harmoni sederhana ini bisa kita ini gambarkan di sini. Nah, ini kan benda, katakanlah sebuah benda yang digantung dengan pegas. Ini kalau kita goyang gitu, kita ganggu akan bergetar kan? Apa ke ataskan dulu atau ke bawah, misalnya ke atas dulu, nanti akan bergetar naik turun terus menerus begini. Nah, ini kalau keadaannya yang ideal, ini getarannya tidak akan berhenti terus ya. Jadi di sini persamaan yang kita bahas ini dianggap getarannya ada terus gitu, ada terus, nggak berhenti terus menerus. Gerakannya bisa ke atas dulu atau ke bawah dulu, tapi di pembahasan ini kita anggap gerakannya itu ke atas dulu ya, getarannya itu ke atas dulu. Nah, begini. Nah, gerak harmoni sederhana ini bisa diibaratkan sebagai gerakan sebuah partikel yang bergerak melingkar, seperti digambarkan di sebelah kanan ini. Jadi gini maksudnya. Ini kan gerakannya ke atas ke bawah, dari tengah dulu, dari titik mula dia bergetar ke atas, ke bawah, balik lagi ke atas, ke bawah lagi gitu. Nah, kalau gerakannya dimulai dari tengah ini, kita bisa gerakan yang getaran yang sebelah kiri ini bisa dianggap sebagai gerakan melingkar yang sebelah kanan. Ini perhatikan ada sebuah titik partikel, ini partikel. Nah, partikel ini bisa mewakili gerakan harmonik yang ada di sebelah kiri. Jadi ini oke, saya gambarkan begini. Mula-mula gerakannya di tengah. Jadi partikelnya mula-mula ada di sini. Ini kalau getarannya naik ke atas jadi begini, nanti naik ke atas, turun lagi ke bawah, naik ke atas, turun, naik lagi. Jadi gerakan naik turun benda yang bergerak harmonik di kiri ini bisa diwakili sebagai suatu gerakan suatu partikel yang bergerak melingkar begini. Nah, gitu ya. Nah, misalkan suatu saat benda yang bergetarnya itu ada di sekitar garis ini mungkin ya. Nah, di sini mungkin ya. Nah, sampai di sini nanti ini bisa ditarik garis. Ini partikel mana? Nah, di sini ini bisa ditarik garis. Nah, begini. Maksud saya, ketika simpangan gerak harmoniknya itu Y, itu maka posisi Y di sini ini bisa dipindahkan menjadi posisi partikel di sini. Ini Y juga gitu. Nah, kita lihat kalau ditarik garis dari pusat lingkarannya ke partikel Y, ini kan bentuk jari-jari R ya. Jadi ada jari-jari R begini, kurang lebih begini. Nah, gitu. Ini Y-nya, ini sudut θ-nya, ini R. Maka berdasarkan trigonometri, simpangan Y itu, simpangan Y ini, simpangan getarannya itu adalah R kalikan sin theta. R kalikan sin theta. Nah, R-nya sendiri kita lihat, R-nya itu adalah kalau simpangannya maksimal, di sini simpangannya maksimal, maka ini kelihatan bahwa R-nya itu adalah simpangan maksimalnya, amplitudonya. Jadi jari-jari ini akan sama dengan amplitudo dari gerakan harmonisnya gitu. Maka bisa dituliskan juga Y sama dengan A kalikan sinus theta.
begitu ya. Ya, lalu tetanya gimana? Nah, dihubungkan dengan parameter yang ada di gerakan melingkar. Nah, parameternya kalau gerakan melingkar itu ada kecepatan sudut nanti ya. Ada kecepatan sudut. Ini saya hapus ya. Jadi, untuk gerak melingkar itu memiliki kecepatan sudut. Apa itu kecepatan sudut? Ya, agak susah. Sama dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu apa? Menyatakan seberapa cepat si partikelnya berputar. Apa berputarnya itu pelan aja gitu. Nah, berarti kalau pelan aja kecepatan sudutnya kecil ya. Berarti kalau berputarnya lebih kencang, kecepatan sudutnya lebih besar gitu. Begitu. Nah, nanti ada kecepatan sudut, ada juga di sini sudut tempuh. Sudut tempuh theta ya. Theta sama dengan sudut tempuh. Ya. Theta ini bisa dihitung berdasarkan kecepatan sudut, yaitu theta sama dengan sudut tempuh dikalikan waktu. Sama seperti halnya pada gerak translasi, gerak lurus, jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak tempuh sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, untuk gerak rotasi maka jarak tempuhnya itu berganti menjadi sudut tempuh. Sudut yang ditempuh partikel sama dengan kecepatan sudut kali waktu. Jadi yang pada gerak translasi itu disebutnya kecepatan, pada gerak rotasi disebutnya kecepatan sudut gitu, kali waktu. Jadi theta sama dengan kecepatan sudut kali waktu. Begini. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan Y adalah A sin theta. Nah, berarti persamaan simpangannya adalah A sin, nah tetanya diganti menjadi omega T. Jadi ini persamaan gerak harmonik sederhana. Nanti omeganya itu bisa dituliskan di SMP atau SMA mungkin ya. Nah, nanti kalau sempat saya jelaskan juga. Omega kecepatan sudut itu adalah 2pi F atau sama dengan 2pi dibagi T. Dengan F-nya itu adalah frekuensi. Mana ini saya tulis aja. Frekuensi dan T-nya itu adalah perioda. Frekuensi banyaknya putaran yang dilakukan setiap detik. Perioda adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Gitu. Nah, jadi di sini boleh kita tulis, gantikan lagi persamaannya menjadi Y sama dengan A sin omeganya 2πft, atau boleh juga dituliskan Y sama dengan A sin 2pi per T per periode dikalikan T. Jadi ini persamaan gerak harmonik sederhana ya. Dengan ini saya tandain dulu. Dengan asumsi bahwa si getarannya itu mula-mula berasal dari tengah ya. Dari tengah di sini dan bergeraknya mula-mula ke atas dulu. Demikian. Lalu bagaimana kalau mula-mula dari gerakan getaran ini nggak dimulai dari titik tengah getaran misalnya. Nah, misalnya dari sini. Yang tadi kan kita asumsikan mulainya dari tengah ke atas ke bawah gitu. Nah, sekarang mulai getarannya pas mula-mula kita amati itu nggak di tengah tapi mulanya udah ada di sini benaknya. Nah, di sini misalnya. Ini persamaannya sedikit berubah sedikit ya. Gimana gambarinnya? Agak ini. Oke, mungkin dibantu aja. Mula-mula bergetarnya dari sini misalnya, nggak pas tengah gitu. Nah, dari sini. Ini kan kalau ditarik garis ke gerak melingkarnya, bisa kita tarik garis ya.
Nah, mula-mula di sini berarti partikelnya mula-mula bukan di tengah tapi di sini. Nah, kalau permulaan geraknya di sini berarti sudah ada sudut awalnya, sudut theta awalnya gitu. Dibedakan warnanya pakai apa ya? Ini aja ya. Jadi di sini mula-mula sudah ada sudut awalnya. Nah, warna pink kelihatan gak ya? Gitu. Ya, nah, sudah ada sudut awalnya. Misalnya kita tuliskan di sini sebagai sudut awal ya theta 0. Nah, jadi nanti persamaannya itu pada dasarnya sama y sama dengan asin theta sama ininya y sama dengan a sin theta. Nah, nanti tetanya jadi ada berubah sedikit, y sama dengan a sin. Kalau yang tadi mah tetanya itu kan omega t, tapi karena sekarang ada sudut awalnya, nah si omega t nya nambah nanti, berarti ini ditambah theta 0 gitu, sudut mula-mula begitu. Nah, lanjutkan omeganya, tuliskan y sama dengan a sin omeganya itu adalah 2pi ft tambah theta 0 itu ini kurungin, atau y sama dengan a sin, agak susah nulisnya, 2pi per t kalikan t, ini t besar periode, ini t kecil waktu, time ya, waktu time, ditambah theta 0, jadi ada theta 0 nya. Ya, demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fase getaran ya, fase getaran atau tahapan getaran. Misalnya fase itu kan artinya tahapannya, fase perkembangan manusia, berarti tahapan perkembangan manusia mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, manula gitu. Jadi fase itu tahapan ya, fase adalah tahapan. Nah, kalau fase getaran, tahapan getarannya seperti gimana ya? Jadi tahapan getaran itu getarannya udah berapa getaran gitu, apakah udah satu getaran atau belum, atau baru setengah getaran, apa seperempat getaran. Misalnya bergetar satu getaran kan, kalau saya tunjukkan dari sini naik ke atas, ke tengah, ke bawah, ke atas lagi, kembali ke titik yang sama, itu satu getaran ya. Nah, misalnya belum tercapai satu getaran, misalnya getarannya masih setengahnya, berarti dari sini balik lagi ke sini baru setengah getaran, itu disebutnya fase getarannya baru setengah gitu. Atau misalnya dari sini baru naik ke sini ke puncaknya, itu baru seperempat getaran. Nah, pada kondisi ini disebutnya fase getarannya setengah. Jadi fase itu adalah tahapan getaran ya. Nggak harus seperempat atau setengah ya, 0,1, 0,2 bisa aja, 2/5 gitu nah pecahan. Yang pasti nilainya itu selalu antara 0 dan 1. Dan 1 nanti balik lagi ke 0. Jadi begini fase itu ya. Ini kan satu getaran misalnya. Satu getaran dari sini naik, turun, naik lagi. Sampai di sini udah satu getaran. Ini posisinya akan kembali ke posisi 0 getaran ketika titik di mana dia mulai. Jadi kondisi ketika satu getaran itu kondisinya sama aja dengan ketika 0 getaran gitu. Jadi nanti kalau dituliskan di mana ya? Jadi penuh tulisannya. Di sini aja lah misalnya. Ketika satu getaran itu posisinya atau kondisinya sama aja dengan ketika 0 getaran.
ketika mula-mula, karena dia balik lagi ke titik awal gitu. Atau nanti ketika misalnya 2 getaran, nah terjadi pas 2 getaran, ini kondisinya kan sama aja dengan 0 getaran, posisinya atau kondisinya. Jadi nanti kalau fasenya itu 1, itu sama aja dianggap dengan fasenya 0 gitu. Kalau fase getarannya 2, fasenya sama aja dengan 0 gitu. Nah gitu ya. Fase sendiri lambangnya ini V ya. V. Jadi kalau secara simbol gitu, kalau dituliskan di mana? Sini. Ketika fasenya ya berapa aja bilangan bulat, misalnya mau 3, mau 4, mau 5, mau 100, atau di sini 3, 2, atau 1 itu, atau berapapun ya. Ini sorry, ini banyak biar lebih jelas. Mau dari berapapun gitu, dari 100, dari 1000, nanti kan 3, 2, 1. Pokoknya ketika fasenya merupakan bilangan bulat, ini bisa kita tuliskan atau fasenya sama aja dengan 0 gitu. Nah, gitu. Atau di sini gini aja langsung. Sorry. Jadi ketika fase getarannya nilainya bilangan bulat, berupa bilangan bulat, ini fasenya sama aja dengan fase 0. Jadi fase itu ketika mencapai bilangan bulat, ketika fase getarannya 1, ini balik lagi ke angka 0. Jadi fase itu nanti 0, 1/4, setengah, 3/4, udah 3/4 kan 1, nanti sebetulnya 1 itu balik lagi ke 0. Gitu. Jadi ini 0 sebetulnya. Gitu. Cuma ini untuk menjelaskan ya saya tulis 1 aja sini ya. 1. Gini, maaf. Oke. Jadi yang ini tadi ya. Yang ini. Ya. Udah, ini saya hapus dulu. Maaf. Nanti bisa di screenshot ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung fase ya. Oke, kita balik lagi. Misalnya satu getaran penuh kan, satu getaran penuh dari sini ke atas, ke bawah, balik lagi ke titik awal. Kalau diibaratkan gerak vertikal gitu. Mana? Ini yang sebelah kanan gerak vertikal. Jadi kalau satu getaran itu kan begini. Naik, turun, turun, naik segini. Jadi satu getaran itu satu putaran penuh. Muternya kebanyakan. Satu getaran itu adalah, kalau di gerak melingkarnya adalah satu putaran penuh. Satu getaran itu adalah satu putaran. Nah, satu putaran itu kan kalau sudut tempuhnya nanti adalah 2pi radian kan. Satu putaran kan menempuh sudut tertentu. Nah, besarnya itu 2pi radian kalau diukur dalam radian. Dengan nanti hubungannya derajat dan radian kan, 1 radian itu 57,32 derajat ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti satu putaran itu sudutnya 2pi radian. Jadi kalau fase getarannya satu getaran 1, maka sudut yang ditempuh gerak melingkarnya itu, tetanya itu adalah 1 kali 2pi. Nanti kalau 0 getaran fasenya pas mulai dia bergerak 0 getaran kan belum menempuh sudut apa-apa. Jadi sudut tempuhnya masih 0 radian ya. Fasenya 0. Nanti kalau getarannya baru 1/4 getaran, berarti gerak melingkarnya juga 1/4 putaran. Nah, 1/4 putaran dari sini ke sini, itu sudut tempuhnya ya 1/4 kali 1 putaran kan 2pi. Jadi sudut tempuhnya adalah 1/4 kali 2pi radian. Kalau fase getarannya setengah getaran, maka gerak melingkarnya juga setengah putaran ke sini. Dari sini ke sini. Setengah putaran, yaitu sudut tempuhnya nanti dari sini ke sini adalah setengah kalikan 2pi. Karena satu putaran kan 2pi. Jadi setengah putaran adalah setengah kalikan 2pi radian. Demikian pula kalau 3/4 getaran, maka setara dengan 3/4 putaran. Maka sudut tempuhnya adalah 3/4 dikalikan 2pi radian. Begitu ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung
fase kalau diketahui sudut tempuhnya. Nah, kita cek di sini. Untuk yang seperempat getaran, ini kan fasenya seperempat. Nah, kalau menghitung seperempat itu gimana caranya? Begini. Jadi sudutnya yang ini seperempat kali 2pi, ya dibagi 2pi gitu. Seperempat kali 2pi, sudut tetanya dibagi 2pi. Nah, jadi 2pi-nya coret kan jadi seperempat. Nah, hasilnya seperempat kan. Kalau fasenya setengah, menghitung setengahnya itu gimana? Ini nih rumusnya. Setengah dikalikan 2pi, yaitu ini setengah kalikan 2pi, sudut tetanya dibagi dengan 2pi, jadi dapatnya setengah. Jadi secara umum rumus untuk menghitung fase getaran itu adalah ini fase, yaitu yang ininya sudut tempuhnya dibagi dengan 2pi. Demikian ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, yang berikutnya adalah simpangan, kecepatan, dan percepatan gerak harmonik sederhana. Ya, simpangan tadi sudah jelas ya. Simpangan itu kan ini ya, simpangan. Seberapa jauh si posisi partikelnya menyimpang dari sumbu X, seberapa tinggi atau seberapa rendah gitu. Y persamaannya kan tadi sudah dijelaskan. Y sama dengan A sin theta atau Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Omega kecepatan sudut, T itu waktu, theta 0 itu adalah sudut awal ya, sudut awal getarannya. Nah, lalu kecepatan lambangnya V, velocity ya, V velocity. Kecepatan apa di sini maksudnya? Jadi kecepatan si bendanya itu seberapa cepat dia naik atau seberapa cepat dia turun gitu. Kalau naik berarti seberapa cepat dia naik, misalnya ini V. V itu secara rumus kan jarak dibagi pertambahan jarak dibagi pertambahan waktu ya. Kalau DSD kan jarak per waktu. Ini pertambahannya DY, pertambahan jaraknya DY, pertambahan waktunya DT, atau pertambahan simpangan gitu, DY dibagi DT. Nah, kalau ini jelaskan agak basic, kalau di SMP gitu atau di SMA, di SMP ya, itu kan V itu ada rumusnya di sini. Di mana saya tulisin aja. V sama dengan delta Y dibagi delta T. Nah, tapi di sini kok DY dibagi DT. Apa bedanya? Delta dan D. Nah, sebetulnya ini delta dan D itu maknanya hampir sama ya. Tapi kalau mudahnya sih delta itu ini pertambahan ya. Ini pertambahan. Cuma kalau delta itu pertambahan yang besar gitu. Tapi kalau D itu pertambahan yang kecil. Sangat kecil sekali. Sampai nggak bisa diamati gitu. Tapi ada pertambahannya ada. Jadi kalau saya tuliskan di sini, nah delta itu di mana ya? Di sinilah. Di sini aja. di sini. Delta, ini delta sebutnya adalah pertambahan sini ya, yang besar ya, yang cukup besar. Yang besar. Tapi kalau D ini secara matematika, kalkulus SMA juga udah dipelajari ya. Nah, mungkin ada yang masih bingung. Jadi apa bedanya delta dan D? Ini pertambahan juga atau perubahan atau pertambahan. Saya lebih suka menyebutnya pertambahan ya. Pertambahan yang sangat kecil. Kecil, saking kecilnya ya kecil banget. Gitu. Jadi mungkin nggak bisa terukur tapi ada gitu. Istilahnya infinitesimal ya. Infinitesimal. Sangat kecil. Itu bedanya. Nah, karena pertambahannya itu beda. Kalau yang ini pertambahannya besar, kalau di SMP kan begini. Kalau yang sekarang kita ukurnya pertambahannya sangat kecil, jadi cara ngitungnya juga beda. Kalau DY
dy dt, bukan dy per dt dibacanya, dy dt dibacanya. Jadi kalau dy dt itu ngitungnya beda dengan turunan ya, turunan. Ini harusnya mudah-mudahan udah paham kalkulus juga ya. Nah, jadi ada pemahaman dari matematika dasar ya. Saya jelaskan, kecepatan itu adalah pertambahan simpangan dibagi pertambahan waktu, dengan pertambahannya sangat kecil menjadi turunan. Jadi secara notasi, kan y-nya tadi, y-nya adalah asin omega t tambah theta 0. Jadi ini d dalam kurung asin omega t tambah theta 0 dibagi dengan dt. A itu amplitudo, nilainya tetap. Jadi kalau nilainya tetap bisa dikeluarkan dari persamaannya. Ini disimpan di depan, sisanya tuliskan d sin omega t tambah theta 0 dibagi dt. Jadi A-nya dipindahkan ke depan. Nah, d sin omega t tambah theta 0 dibagi dt itu turunan dari sin omega t tambah theta 0. Nah, secara matematika dasar, kalau turunan dari sin ini ya turunan sin terhadap fungsi t. Nah, ini yang ada t-nya kan omega, kalau ini kan nggak ada t-nya. Jadi nanti nilai omeganya itu keluar dari persamaannya. Turunan sin itu cos, omeganya keluar jadi ke depan. Jadi turunannya adalah, kecepatan adalah a omega cos omega t. Nah, gitu. Ini ada kurangnya, tambah theta 0 ya. Ditambah theta 0 begini. Nah, dengan nilai a omega itu menjadi kecepatan maksimal nanti, karena cos itu kan minimalnya min 1, nilai cos itu minimalnya min 1, maksimal plus 1. Nah, kalau diambil nilai maksimalnya plus 1, jadi ketika nilai cos maksimal kan jadi a omega kali 1, jadi nilainya a kali omega, maka nilai a kali omega itu adalah merupakan, dimana menulisnya habis tempatnya, di sini misalnya, ini adalah kecepatan maksimal. Nah, kecepatan maksimal gerak harmonik sederhana, kecepatan seberapa cepat dia naik turunnya. Dengan rumus kecepatan adalah ini, saya tanda ini, saya merahin. Ini rumus kecepatannya adalah a omega cos omega t tambah theta 0. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian percepatan sekarang, setelah kecepatan, percepatan. Secara definisi, mungkin ada yang belum paham juga, percepatan itu bisa dianggap sebagai singkatan ya dari pertambahan kecepatan gitu. Ini percepatan itu pertambahan kecepatan yang terjadi katakanlah setiap detik misalnya begitu, atau setiap satu satuan waktu. Jadi pertambahan kecepatannya gimana? Pertambahan kecepatan adalah dv dibagi dt. Kalau di SMP kan dulu percepatan, susah. Percepatan adalah delta V dibagi delta T. Kalau di SMP kan. Nah, kalau di SMA sama kuliah, deltanya berubah jadi D. Tadi bedanya delta dan D itu pertambahan yang besar. Kalau D, pertambahan yang sangat kecil ya. Jadi kita ngitungnya pakai dV dibagi dt. Itu. Nah, V-nya sendiri adalah ini a omega cos omega t tambah theta 0. Jadi dV per dt sama dengan d dalam kurung a omega cos omega t tambah theta 0 dibagi dengan dt. Nilai amplitudonya konstan, nilai omeganya juga konstan. Jadi semua yang konstan bisa dikeluarkan dari persamaan ini. Jadi a omeganya majukan ke depan, sisanya adalah d dalam kurung yang belumnya kan cos omega t tambah theta 0 dibagi dt. Nah, sama dengan a omeganya tetap sama ini d sesuatu per dt itu kan disebutnya turunan ya, atau diferensial. Turunan dari cos itu adalah negatif sin.
Nah, tapi kok ada omeganya? Begini penjelasannya. Karena ini kan dari cos fungsi waktu diturunkan terhadap waktu. Nah, yang ada waktunya di sini T ini kan ada nempel omega nih di sini. Jadi kalau cos ini diturunkan terhadap T, yang omega yang nempel ke T-nya nanti omeganya keluar gitu. Sorry yang ini. Nah, jadi D cos omega T tambah theta 0 dibagi dt hasilnya adalah turunan cos sendiri adalah negatif sin. Terus ini karena T-nya ditempeli sama omega, maka omeganya keluar begini. Jadi minus omega sin apa? Ya ini yang di dalam kurung nggak berubah ya. Sin omega T tambah theta 0. Jadi turunan cos omega T tambah theta 0 adalah min omega sin omega T tambah theta 0. Itu. Nah, yang A omega tadi kan udah tulis ya. Ini. Jadi A omega kalikan negatif omega sin omega T tambah theta 0. Omega dikali omega adalah omega kuadrat. Minusnya majukan ke depan, hanya tulis di sini. Sin ya sin, salin lagi aja ke bawah. Jadi percepatan itu persamaannya minus A omega kuadrat sin omega T tambah theta 0. Demikian ya. Ini persamaan percepatannya. Percepatan itu adalah pertambahan kecepatan yang terjadi setiap satu satuan waktu, misalnya setiap detik gitu misalnya. Nah, lalu ini apa? A omega itu, nah ini saya tandain lagi. Ini adalah kesini ya. Ini adalah percepatan maksimal. Jadi percepatan maksimal gitu loh. A omega kuadrat. Kok bisa ya? Karena nilai negatif sin omega T tambah theta 0 itu maksimalnya akan 1. Ketika nilai min sin omega T tambah theta 0 1, maka kan percepatannya maksimal. Jadi percepatan nanti A omega kuadrat kalikan 1 sama dengan A omega kuadrat. Jadi untuk rumus percepatan maksimal itu adalah A dikalikan omega kuadrat. Ya, demikian ya. Semoga bisa dipahami. Ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.